Tandanya orang sudah berdamai dengan perasaan kehilangan, di mana dia sendiri sudah bisa paham gitu loh dan mengucap syukur kalau memang semua orang itu ada garis waktunya masing-masing gitu loh. Dan berarti pekerjaan mereka sudah selesai di dunia gitu loh. Popeye, empowering through sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes, and we are here empowering through sharing. Teman-teman yang nonton di YouTube, ini jangan salah prasangka ya, kita lagi di kamar ini bukan ngapa-ngapain, tapi kita habis Yes Conference yang ke-11 ya. Iya. Nando ya, di sini ada Nando. Halo. Ya, dan ini satu episode yang spesial, karena apa? Kalau nggak di Yes Conference, kita nggak ketemu. Betul banget, ini kayak setahun sekali baru bisa ketemu. Cuma setahun sekali gitu kan. Dan emang senang banget bisa Yes Conference, bisa ketemu teman-teman semua dari seluruh Nusantara, bahkan luar negeri ya Nando ya. Betul. Oke. Nah teman-teman yang baru mendengarkan Popeye atau mungkin baru nonton juga jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Yes Best World dan juga Instagram kita di bestyes.surabaya, di Spotify, Popeye, dan juga TikTok yes.sub. Nah, kali ini aku mau membahas tentang satu hal yang deep sih sebenarnya gitu. Kan udah malam-malam gitu ya, mendingan kayak bukan mendingan sih, maksudnya lebih nikmat tuh kita deep talk sih. Biasanya semakin malam semakin malam makin overthinking. Overthinking ini emang jam-jamnya rawan ya. Betul. Iya. Ini sih sebenarnya kayak ini terlintas di pikiranku tuh karena kan Yes Conference kali ini tuh spesial. Yes Conference ke-11 ini topiknya tuh lebih dewasa begitu. Benar, lebih dewasa banget. Dalam arti kayak dalam relationship kita diajarkan untuk lebih dewasa gitu kan. Mostly kita nggak terlalu bahas tentang pacaran gitu ya. Udah nggak itu lagi. Udah beda gitu. Terus juga financial literacy dan maksudnya banyak hal yang kita bahas kayak lebih dewasa gitu loh. Nah tapi ada satu hal yang terlintas di pikiranku, yaitu tentang kehilangan gitu ya. Karena menurut aku pribadi kehilangan itu membuat kita dewasa. Setuju nggak sih? Ya setuju banget sih pastinya. Kehilangan membuat kita dewasa. Iya. Nah, dan semua orang pasti mempunyai pengalaman kehilangan. Nah, tapi kan tiap-tiap orang kan beda-beda. Nah, di episode kali ini kita akan sharing-sharing ya sama Nando ya, nggak apa-apa ya? Sharing. Oke. Jadi pernah nggak sih kamu merasa kehilangan gitu, Nando? Pernah. Kehilangan sering, dari hal yang kecil sampai yang besar. Iya. Gitu. Kehilangan kunci. Kehilangan. Iya. Tapi kasih kehilangan yang terbesar yang maksudnya yang berimpact banget dalam kehidupanmu itu apa? Yang paling berimpact itu 4 tahun lalu. Aku kehilangan sosok yang benar-benar jadi ibaratnya my anchor in my life gitu loh. Yang benar-benar jadi panutanku. Aku kehilangan ibuku 4 tahun yang lalu. Gitu. Itu kenapa tuh? Itu karena kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan itu terjadi 4 tahun lalu pas kami semua anak-anak Yes baru ada acara YLT di Thailand. Iya. Terus? Jadi benar-benar itu saya itu pas udah benar-benar gak ada di lokasi, jauh. Lalu dapat kabar bahwa orang tua kecelakaan. Pertama adik yang kabari. Terus saya pikir hanya kecelakaan kecil karena adik saya cuma bilang ibu bapak kecelakaan. Mungkin hanya keserempet atau jatuh biasa. Masih bisa positive thinking. Masih bisa positive thinking karena itu dapat chat itu pas sesi Pak Fengki kalau tidak salah. Lalu itu hari Kamis, inget banget tuh. Hari Kamis setelah kita selesai sesi kita ke PP Island itu. Sepulang itu benar-benar perasaan itu kayak kayak nggak enjoy. Padahal kan tahu sendiri kan PP Island sebagus apa. Itu ya. Iya. Tapi ya aku kan orangnya tuh ya udahlah enjoy aja, harus dipaksa enjoy gitu loh. Lalu jam 6 sore ada kabar lagi. Katanya ibu aku kritis gitu loh. Jadi itu benar-benar bikin aduh
gimana, Iya. mana posisi jauh, I cannot do anything gitu loh. Iya. Ya kalau misalnya satu kota atau masih di Indonesia langsung kan juga gampang Bisa gitu. gitu loh. Iya. Itu benar-benar aku mikir, Tuhan ini harus gimana gitu loh. If I could fly, I would fly gitu loh. Iya. Terus aku tunjukin chatnya ke Pak Andre kan. Pak Andre ini ada gini gimana. Pak Andre cuma bilang, itu mungkin baru shock, sabar aja, tenang. Ya udah tenang, sabar aja gitu. Sampai keesokan hari Jumatnya itu kita selesai sesi. Kita selesai sesi, tutup acaranya. Sebelum Pak Andre tutup dengan kata amin, ada kabar dari kakakku. Ibu udah nggak ada gitu. Saat itu jujur hancur. Tapi hal yang nggak tahu ya, kayak mungkin Tuhan sudah menguatkan secara perasaan, secara hati. Aku nggak nangis sama sekali. Aku hanya masuk kamar, lalu benar-benar atur nafas gitu loh. Karena I cannot change anything gitu loh. Jam 6 sore flightku pulang gitu loh. Jadi kalau mau aku keburu-buru sekarang pun sama aja gitu. Jadi di situ kayak sempat aku bertanya, Tuhan mau apa? Karena sebelum sesi sempat ada benar-benar firman yang aku ingat. Kalau kamu mau memberikan hidupmu untuk Tuhan, kamu harus siap kehilangan apapun itu. Dan itu terjadi di saat itu. Iya. Ada salah satu sesi yang Pak Fengki juga memberikan wejangan, memberikan pesan, kalau kamu siap hidupmu dipakai oleh Tuhan, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang kamu pegang terlalu erat. Dan aku nggak menyangka kalau itu yang akan hilang adalah ibuku, gitu. Tapi sebenarnya bersyukur di sisi lain karena pada saat itu terjadi, saya benar-benar dikelilingi banyak orang yang baik, gitu loh. Yang nenangin, kayak Cevio, Ko Andreas. Dan bersyukurnya di situ. Tapi tetap rasa kehilangan itu berproses ya. Itu dampaknya benar-benar 9 bulan aku nggak bisa nangis. Karena apa? Pada saat udah pulang, flight, ada sedikit cerita lah ya teman-teman ya. Kan kita transit di Malaysia. Kita beli makan di McDonald. Karena aku beli tapi nggak bisa makan lah ya. Nggak mood lah. Nggak mood. Aku kasih lah itu makanan itu ke seseorang yang bersih-bersih gitu. Terus pada saat flight, aku kelaparan teman-teman. Udah mau sampai gitu. Ya, itu sebuah hal yang ini maunya apa sih Tuhan? Ini aku hati udah tercabai-cabai. Aku malah salah keputusan ngasih orang tapi aku kelaparan. Itu hal minor. Yang bikin kaget di mana pada saat turun di Semarang itu, aku kan nggak terlalu dekat sama Felisa. Ya, Felisa lah itu. Aku datang dia langsung peluk, orang Semarang itu malah langsung peluk gitu loh. Karena nggak ada flight turun ke Solo langsung gitu. Udah dikuatin sama mereka. Itu saya masih belum nangis. Aku cuma bilang, apakah ini mimpi Tuhan gitu lah. Apakah ini mimpi seperti itu. Masih denial ya, Benar. Karena sebelum berangkat ke Thailand pun kita habis itu ada KKR di Solo, KKR anak muda, dan almarhum ibu bantu gitu loh. Jadi kita benar-benar nggak ada firasat sama sekali gitu. Lalu pada saat pulang, saya berharap bisa nangis, tapi nggak bisa karena ngelihat kakak-kakakku itu dipres setengah mati. Adikku juga benar-benar hancur. Posisi ayahku yang dimana kecelakaan bersama itu, ayahku di rumah sakit. Dia nggak tahu kalau ibu meninggal. Bapak nggak tahu? Pada saat itu belum dikasih tahu karena bapak kakinya parah, benar-benar rusak gitu loh gara-gara kecelakaan itu. Ya singkat cerita, benar-benar harus mengalami di mana membantu kakakku itu untuk bangkit dari depresi. Aku punya 3 kakak, 2 tiri sama 1 kandung. 2 tiri ini memilih untuk ya udah mungkin mereka dealing sama kehilangannya dengan kerja di yang jauh, lalu pikir hidupnya mereka sendiri gitu. Ya, saya memahami itu. Mungkin caranya dealing beda. Lalu kakakku yang kandung ini malah benar-benar jatuh sampai di mana ibuku udah nggak ada. Aku harus ngurusin bapak yang mohon maaf udah jadi difabel karena kakinya rusak gitu. Ya. Sekarang lumpuh tuh. Sekarang udah diamputasi. Ya.
ada ya amputasi buruk lah ya, tapi puji Tuhannya apa sudah nggak merasakan sakit lagi gitu. Nah, selain harus bantu kakakku yang depresi ini, adikku itu dulu kelas 2 SMP hal itu terjadi. Bener-bener langsung berubah jadi pendiam. Itu kayak pusing kan. Bener-bener gimana, aku harus gimana. Kakakku depresi, udah depresinya parah. Sampai dia bener-bener seenaknya sendiri, minum, pakai narkoba. Adikku ini pendiam setengah mati, diajak omong nggak mau. Turunnya cuma pas lapar. Nah, terus sampai suatu ketika ada hal lagi. Jadi setelah almarhum ibu meninggal, ini banyak hal yang terjadi. Kakakku tiri yang cewek ini cerai. Dimana ya cerai lagi. Dimana posisi aku dari kecil udah bantu ngerawat anaknya. Jadi keponakanku ikut aku. Jadi sama ibuku dan aku ngerawat dia. Nah, jadi pada saat ibu nggak ada, aku udah kayak nggak tahu nih, gua anak atau bapak atau ibu gitu loh. Udah semua ya. jadi kamu yang jadi aku, ya. Semua kerjaan rumah aku yang take over, apapun itu gitu. Lalu hal besar terjadi itu beberapa bulan setelah ibu nggak ada. Ibu nggak ada itu Februari akhir, dimana seminggu setelah aku ulang tahun. Jadi kalau orang bilang, wah udah habis 20 tahun, sekarang udah bisa pikir dewasa. No, my life changes at 21. Itu benar-benar berubah. Ya. Jadi 3 bulan setelah itu kakakku yang pakai narkoba ini ketangkap polisi. Dan itu sangat pengalaman yang harus gimana ya Tuhan, ini bersyukur atau enggak, karena nggak semua orang punya pengalaman tersebut ya kan? Karena pada saat dia digerebek itu kan banyak tetangga kan kumpul di rumah. Itu adalah hari H di mana aku harus sidang skripsi. Jadi benar-benar aku nggak tahu ini Tuhan ngasih hati yang kuat atau akunya yang menguatkan hati jadinya keras. Tapi aku tetap jalani hidup itu, Koyogi. Aku sempat aku benci sama kakakku ini karena ini kondisi seperti ini, tapi kok masih bisa seegois itu. Tapi bapakku ini nggak bisa, namanya anak ya, seburuk-buruk apapun itu. Jadi harus tetap dijenguk, diapain itu. Sampai setelah itu jelang setahun kaki bapakku harus diamputasi juga. Itu bertepatan itu kakakku cerai itu. Jadi memang kayak banyak sekali bertubi-tubi selama 4 tahun belakangan ini. Jadi nggak hanya kehilangan almarhum ibu yang sangat berat, kadang benar-benar iblis ini mengintimidasi saya secara pribadi karena tuh 4 tahunmu udah hilang, kamu sekarang udah umur 25, teman-temanmu udah bisa having fun, kamu jadi apa? Jadi babu di rumah, kasarannya gitu kan? Iya. Karena benar-benar ngerjain semua, masak, nyuci, bersih dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk secara kehilangan terbesar adalah itu teman-teman. Tapi banyak hal baik yang saya rasakan secara pribadi. Oke, itu kita simpan dulu ya. Itu simpan dulu. Oke. Satu-satu karena kayak sebenarnya gini teman-teman. Aku nggak menyangka bahwa ceritanya tuh seberat ini, sebanyak ini. Iya, seberat itu. Karena kayak aku pikir kan, oh ya maksudnya orang tuanya yang aku tahu ya. Oh ya orang tuanya meninggal, maksudnya mamahnya meninggal karena kecelakaan. That's it. Gitu. Tapi aku nggak tahu maksudnya di belakang itu semua kayak banyak beban yang kamu harus tanggung sendiri di umur 21. Ya. Maksudnya kayak apa ya? Itu berat banget sih. Berat banget. Tapi pernah nggak sih kamu mempertanyakan kayak keadilan Tuhan gitu, kayak Tuhan kenapa aku, terus kayak apa ya, akhirnya kayak kecewa, nggak pengen pelayanan apa segala macam gitu, menyalahkan Tuhan gitu? Ada pastinya, karena saya masih manusia. Iya. Jadi kita bukan Ultraman ya, dan kita ya pasti ada titik jenuh di mana kok begini tuh Tuhan, aku kan adik, harusnya aku bisa merasakan punya kakak-kakak yang ngayomi gitu kan. Terus ditambah pas wisuda itu kayak parents yang datang, tapi yang teman-teman parentsnya yang datang, tapi kalau saya kan ya yang datang puji Tuhan istrinya Pak Andre datang sama teman-teman, jadi itu benar-benar jadi family. Tetap ada protesnya teman-teman, tapi bersyukur benar-benar. Saya secara pribadi nggak mau, ini bukan bagus-bagusin gereja kita, enggak. Karena saya bersyukur dididik di sini di mana
dengan apapun yang saya hadapi itu, puji Tuhan, Tuhan nggak pernah memadamkan api untuk saya secara pribadi. Stop pelayanan. Wow. Teman-teman, setelah saya kehilangan ibu saya kehilangan kakek satunya lagi, sahabat saya, yang terakhir ini nenek saya. Dan itu saya kehilangan nenek saya pada saat saya baru setting tempat di Besolo, kan Besolo masih bongkar pasang kan setahun yang lalu. Dan itu benar-benar kayak bukannya udah nggak punya hati, tapi saya bersyukur kayak oke, benar-benar dididik di fondasi yang tepat. Jadi tetap ada rasa mengeluhnya, menyalahkan Tuhan ada di titik itu, tapi saya bersyukur tetap bisa balik dengan saya melihat bahwa kamu loh kehilangan banyak ini, tapi kamu masih bisa berdiri sampai saat ini gitu. Nah, kalau kamu tadi mention kayak fondasi yang kuat, apa sih fondasi yang kuat sampai kamu seorang Nando bisa melewati hal itu semua tuh apa sih gitu? Apa ya? Fondasinya tuh apa? Karena benar-benar I look up to my mother gitu loh. Dia benar-benar kayak apapun itu dikerjain dengan hati. Pelayanan di gereja pun apapun dikerjain dengan hati. Sempat dulu keluarga pernah ada mengalami masalah, tapi almarhum ibu aku ini tetap mau melayani keluarganya dengan baik. Jadi fondasi itulah yang benar-benar bisa jadi contoh untuk aku, untuk saya secara pribadi untuk stay strong gitu loh. Jadi teladan. Ya, dan benar kayak apa ya, everlasting legacy. Wah, benar-benar ya dari Iya, my mom iya, gitu. iya. Dan benar-benar ngajarin harus bisa teliti di setiap hari. Tuhan pasti kasih berkat sekecil apapun itu gitu loh. Jadi meskipun banyak badai, Tuhan tetap kirimkan banyak berkat yang nanti ini harus disimpan dulu kan? Iya, banyak berkat ya. Iya. Terus apa ya? Selain firman Tuhan kayak gitu kan, apa yang membuat kamu tuh tetap kuat? Maksudnya bisa melewati hari-hari dengan lebih kuat lah kayak gitu kan. Ya. Karena kan kehilangan ini bukan satu perasaan yang ringan ya. Terus juga apalagi kalau misalnya di usia yang muda, terus juga harus tiba-tiba menanggung segala tanggung jawab yang begitu banyak dan besar kayak gitu. Apa sih maksudnya yang membuat kamu kuat selain firman Tuhan gitu? Mungkin teman-teman? Pasti teman-teman benar-benar kayak gimana ya? Mereka tahu kalau aku tuh emang rajin ke gereja, memang ada komunitas Rani. Yang bikin aku bangga, mereka benar-benar bukan yang datang terus gimana ndo, sedih gini, enggak. Mereka benar-benar bisa memosisikan diri mereka. Ya itulah, selain firman Tuhan, aku lihat bagaimana kuatnya bapakku, dimana namanya kaki hancur ya. Itu pun aku juga ngerawat dia 6 bulan secara pribadi, karena 6 bulan awal pakai perawat mahal ya, udah obatnya mahal, pakai perawat. Betul. Bener-bener dia bisa menahan sakit itu gila. Padahal itu bener-bener, mohon maaf ya teman-teman, itu kakinya kebuka, tulang bisa kelihatan pada saat bersihin, pada saat medikasi, aku bisa tahu itu semua. Jadi selain teman-teman, papaku juga di bagaimana dia tetap bersyukur, nggak ngeluh, nggak kayak orang kan kalau sakit itu pasti aduh ini kenapa tuh Tuhan gitu kan. Puji Tuhannya bapakku nggak seperti itu. Jadi memang benar-benar selain teman-teman, selain bapakku juga ya teman-teman di gereja juga benar-benar menguatin gitu. Jadi ya. Jadi memang penting banget ya komunitas yang baik gitu ya. Penting teman-teman ya, harus pilih-pilih komunitas karena kalau ya. misalnya lagi masa-masa yang sulit seperti ini, mungkin kayak saat keluarga kita nggak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan sih, mungkin kayak saat mungkin keluarga kita tidak di sisi kita gitu kan, kita masih punya teman gitu. Iya, itu ada sih rasanya. Sekarang kan kayak sorry orang bapak juga nggak bisa berperan besar. Terus sekarang apa keputusan harus di aku, termasuk adik yang sekarang kuliah. Jadi kayak aduh, kok gini Tuhan. Kadang masih seperti itu sih teman-teman. Tapi ya itu bersyukurnya saya masih diingatkan untuk jangan mengeluh. Jadi bisa stop ngeluhnya pelan-pelan gitu. Jadi maksudnya kalau ngeluh sih enggak ya, tapi apakah kamu sudah berdamai dengan perasaan sedih itu gitu? Berdamai secara 100% belum. Karena gimana ya? Masih ada denial. Masih ada denial. Kayak
enak ya kalau masih ada ibu gitu, masih ada gitu. Pasti tetap denial orang aku nggak nangis 9 bulan setelah ibu nggak ada, jadi sakit banget itu di dada pas bisa nangis. Itu agak lawak sih temen-temen. Aku bisa nangis karena kakakku ini putus cinta kan ya. Jadi dia tuh orangnya Kenapa tiba-tiba putus cinta? nggak tahu ya. Jadi kayak setelah dia bercerai dia ketemu orang terus dia breakdown. Dan satu-satunya orang yang bisa ngurusin pada saat dia mental breakdown adalah aku. Pada saat itu banyak sekali yang harus diselesain. Terus aku kayak udah energinya capek. Sepulang dari rumahnya aku benar-benar cuma di bawah jembatan. Kalau teman-teman tahu di Solo ada jembatan mau ke Solo Zoo itu. Itu kalau malam ya gambarnya di sini. Kalau malam itu gelap. Aku nangis di situ teman-teman. Ya setelah itu lega. Tapi ya masih adalah denial kayak aduh kayaknya enak ya kalau hidupnya masih ada mama, ada ibu, kayak gitu. Masa mudanya masih bisa menikmati, pasti ada. Tapi jangan terlalu berlarut-larut di situ. Iya. Nah, menurut kamu kenapa sih kita nggak boleh berlarut-larut dalam perasaan sedih? Kenapa? Contohnya adalah kakak kandung saya sendiri. Dia sangat berlarut-larut sedih. Dia loh teman-teman, ini aku share nggak apa-apa sih. 40 harian tidur di kuburan. Di kuburnya mama. Tidur setiap malam. 40 hari? Iya. Sampai dia ketangkep polisi itu karena memang pakai obat ya. Pakai obat. Ya. Wait, bentar. Aku 40 hari tidur di Iya, kuburan. setiap malam pasti ke sana. Tiduran di sana enggak ya 3 jam berapa jam gitu. Sanggup kehilangan itu. Ya, dia selalu bilang kayak kamu tuh nggak tahu kejadiannya, aku yang tahu seperti itu sampai segitunya. Tapi sekarang udah sembuh kok teman-teman, udah baik. Udah oke. Udah oke. Iya. Jadi memang apa ya, nggak boleh berlarut-larut tuh karena memang Nggak bagus banget. Iya, apa ya, mempengaruhi kehidupan Rusak kita. otaknya juga. Jadi kayak bener-bener gimana ya teman-teman? Kalau kalian pun juga bersedih berlarut kan mau menjalankan aktivitas lain yang baik nggak bisa. Berat. Itu sih. Tapi aku kagum sih Mus, kamu bisa tegar saat orang lain ketumbang, terus kayak kamu bisa tegar. Itu benar-benar pilihan yang berat. Itu instant decision. Karena pada saat aku datang itu kan peti kan teman-teman. Aku gimana mau bilang apa ya? Tuhan kayaknya pitu karepmu Tuhan gitu. Karena aku datang itu peti udah ditutup karena kelamaan nunggu aku datang. Terus mereka udah breakdown, breakdown itu di samping peti. Jadi aku kan ini nggak bisa ini kalau semua breakdown gitu. Tapi ya itu yang bikin aku denial karena aku belum bisa kayak nyentuh terakhir tuh nggak bisa, cuma lihat dari kaca gitu teman-teman. Gitu doang. Sebenarnya sih sama sih, soalnya ya ini aku share sedikit ya karena kehilangan itu juga membuat aku dewasa juga sih. Jadi dulu aku tuh kuliah di Taiwan. Terus lagi meeting, kemudian nenekku tuh meninggal. Jadi seminggu sebelum dia meninggal itu dia tuh kan operasi gitu loh, dia tuh operasi liver. Jadi dia tuh ada kanker hepatitis. Terus itu sebenarnya sih ya dia bisa hidup dengan normal, cuman dia tuh nggak bisa kecapean. Kayak dia ngeluh sakit gitu. Terus akhirnya dia operasi. Singkat singkat cerita, malam itu aku telepon dia, ayo kamu pulang ya, kamu pulang Indonesia. Terus kayak atau masih loading, pulang Indo kenapa gitu kan? Ama udah nggak ada gitu kan. Terus kamu pulang ya, besok kamu pulang, kamu cari tiket pesawat sekarang. Terus aku kayak masih rasanya kayak dari 4G tiba-tiba kayak langsung H gitu kan, langsung kayak nggak nyambung gitu kan, langsung kayak stop gitu. Apa ya stop? Nah terus di situ aku bilang sama kayak leaderku gitu kan, sorry aku nggak bisa ikut acara karena itu kebetulan lagi meeting acara. Aku nggak bisa sekarang, aku harus pulang Indonesia. Kenapa? Iya om aku meninggal. Terus kayak dia langsung kayak tiba-tiba dari 4G juga langsung ke Edge gitu kan, langsung dia loading juga. Oh oke gitu kan. Terus nah ini sih aku baru sadar bahwa aku tuh bisa nangis tuh gara-gara kehilangan itu. Aku pikir aku tuh orangnya strong. Karena aku nggak pernah nangis. Misalnya kayak kamu nonton kayak kasih aku tontonan apa kayak yang apa kayak Hachiko kayak gitu kayak aku jarang nangis. Tapi waktu itu aku berusaha untuk stay strong kayak gitu kan. Oke, aku harus cari tiket pesawat.
Tapi kamu tahu temanku tuh kayak gini, yo kamu nggak apa-apa kan kayak gitu. So aku langsung kayak wah gitu kan, langsung kayak wah pecah deh gitu kan. Terus ternyata aku bisa nangis. Itu aku baru tahu seumur hidupku aku bisa nangis segitunya itu waktu itu sih. Singkat cerita ya ngurus perizinan apa segala macam, karena kan tuh harus izin kuliah kan, apalagi tuh mau deket-deket UAS gitu. Dan ya memang aku relate banget sama Rando. Bersyukur juga punya teman-teman yang support, bisa nganter aku bandara, terus juga apa ya yang bisa nguatin aku. Terus juga ternyata selama aku dealing with this feeling gitu, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada gitu. Tuhan selalu ada. Dan kayak apa sih gini, aku mau tanya sama Nando ya, perbedaan kamu sebelum dan sesudah kejadian tersebut itu tuh apa? Perbedaannya ya, teman-teman. Sebelum kejadian itu terjadi itu aku tuh orangnya bener-bener gak sabaran. Aku termasuk orang OCD soalnya apa-apa harus bersihkan, terus gak mau tahu aku ngatur begini, kamu harus paham gitu. Jadi hampir nggak mau peduli perasaan orang, harus ikut aturan yang aku buat kayak gitu. Tapi setelah terjadi, Tuhan benar-benar ngajarin aku untuk benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya, harus mau melayani dan juga jadi paham karakter orang. Sekarang aku secara pribadi itu lebih tenang kalau ngadepin orang yang menunjukkan sikap yang mungkin bertentangan dengan kita. Jadi kayak lebih, mungkin dia marah karena ada alasan, mungkin dia sinis pasti ada alasan. Jadi lebih ke itu sih. Jadi lebih paham, karena bagaimanapun juga membantu beberapa orang untuk bangkit dari rasa kehilangan, dimana padahal aku sendiri denial pada saat itu. Tapi buahnya udah dirasain sedikit sih, dimana bisa lebih tenang menghadapi orang gitu. Perbedaannya di situ. Kalau aku pribadi sih perubahannya tuh ya jadi ini ya mungkin menyadari bahwa udah dewasa, gak bisa main-main lagi gitu. Yes, dan benar-benar people come and go. Setuju. Like kapanpun itu. Jadi sekarang lebih ke 4 tahun ditinggal more than 10 people that close to me, termasuk Bude, termasuk apapun itu, siapapun itu benar-benar kayak membelajar bagaimana aku juga harus menghargai waktu di kehidupanku gitu loh. Dan juga mungkin kayak mumpung orang yang masih ada gitu ya, kayak ya udah dihargai lah. Benar. Dibaikin deh. Ya, gitu, karena kita nggak bisa ngulang teman-teman. Jadi mungkin orang itu akan berarti pada saat hilang, pasti. Ya. Entah itu seseorang yang kita kasihi, atau keluarga, antar kekasih mungkin gitu ya. Benar. Iya sih, memang kehilangan itu benar-benar kayak complicated. Semua orang punya cara dealingnya masing-masing. Iya. Nah, mungkin yang kamu tahu deh gitu kan. Ada berapa macam sih orang dealing with kehilangan gitu. Mungkin ada yang lari lah gitu kan, atau mungkin ada yang kayak pelampiasan kah, atau ada kayak gimana? Kalau dari pengalamanku secara pribadi ya lari. Dimana dia benar-benar narik dirinya dari kehidupannya yang sudah ada. Jadi kayak dia recreate another life, like start over gitu loh. Mulai ada yang benar-benar melampiaskan, contohnya kayak aku tadi. Ada yang benar-benar bingung yang jatuhnya dia jadi pendiam. Kalau aku ambil kesimpulan dari adikku seperti itu. Ada yang denial seperti saya. It's not happening. Dan puji Tuhan udah selesai denialnya gitu lah. Dan ada juga yang memang orang sudah oke karena bisa menerima, mungkin karena sudah tahu ya ada proses kehilangannya seperti apa. Kalau biasanya orang yang udah bisa menerima itu kebanyakan ditinggalkan karena
ada penyakit yang benar-benar Ya. penyakitnya berat. Jadi kayak Jadi kita udah prepare. antisipasi gitu kan. Oke, Gitu. semisal dia nggak ada. Kalau itu contohnya adalah nenekku sendiri, Hmm. nenek dari almarhum ibu. Jadi dia kena cancer, bener yang ngerawat dia cancer aku. Jadi kayak aku benar-benar nganterin dia kemo sampai ABCD. Karena kan kita masih satu kampung teman-teman ya. Jadi kalau di Solo itu kemungkinan besar satu keluarga itu ada di satu kampung. Jadi saling ngurus gitu. Ah, ya, ngurus. Ya gitu sih. Ada yang jadi cara dealing orang dalam menghadapi kehilangan itu ya tadi teman-teman denial, lari, lampiasin ke hal-hal yang nggak baik. Hmm. Ya mungkin ada yang udah prepare kayak gitu. Wih, terus kayak menurut kamu tandanya orang sudah berdamai dengan perasaan hilang tuh? Tandanya orang sudah berdamai dengan perasaan kehilangan, di mana dia sendiri sudah bisa paham gitu loh dan mengucap syukur kalau memang semua orang itu ada garis waktunya masing-masing gitu loh. Dan berarti pekerjaan mereka sudah selesai di dunia gitu loh. Dan itu bisa jadiin patokan untuk kita, oh kita masih hidup ini. Jadi kita benar-benar harus bisa benar-benar manfaatin deh waktu yang ada gitu loh. Dan orang yang udah berdamai dengan kehilangan itu pastinya gak mungkin bersungut-sungut, gak mungkin panik lagi, gak mungkin ngelampiasin ke hal yang gak baik lagi gitu. Kita sudah fokusnya ke depan lah ya. Fokus ke depan dan ingat lebih ke gini, memakai hal-hal baik yang sudah kita dapatkan dari orang yang hilang itu. Dan juga kemungkinan kalau ada mimpi mereka yang belum terwujud, mungkin bisa kita wujudin seperti itu. Setuju sih. Karena kalau aku pribadi itu ya, aku tuh kuliah ke Taiwan, ke luar negeri itu salah satunya itu karena Oh, amaku yang karena meninggal itu. namanya. Terus waktu dia hilang itu, aku benar-benar Kamu kayak lost ya? lost hope sampai itu kan waktu UAS kan. Itu UAS tuh aku gak belajar, aku benar-benar kayak 6. Jadi kayak benar-benar kayak apa ya? Ya wis lah karepmu. Ya sekarang kayak gitu. Aku hal-hal yang dulu aku suka, aku tuh kayak nyoba itu nggak suka. Nggak ada itu ya. Iya. Contoh lah, aku suka banget naik pesawat. Ada desire lagi. Nah, ya. suka naik pesawat. Terus juga misalnya Starbucks gitu ya. Starbucks tuh Sampai hal simple ya, ngopi Iya, doang. ngopi doang gitu kan. Maksudnya menurut aku Starbucks tuh hal mewah. Pesawat tuh juga hal mewah Iya. gitu kan. Jadi kayak naik pesawat dan juga minum Starbucks itu menurut aku satu hal yang kayak komplit lah kayak gitu kan. Tapi pada saat om aku tuh meninggal itu kayak benar-benar kayak Nothing. aku minum Starbucks nangis di airport sendirian nangis gitu. Itu kayak wah sedih banget gitu. Nah terus ini sih kayak aku mau tanya gitu kan, tadi kan Nando bilang ada hal-hal baik gitu lah. Ada berkat Ada di balik berkat. itu semua. Nah, berkatnya apa sih? Berkatnya bener-bener kalau iya ya, aneh kan podcastnya ini. Kalau disuruh jabarin banyak ini bisa ada season 2, season 3. Oh waduh. Berkat Cinta Fitri ya. karena memang berkat yang Tuhan kasih itu lebih besar teman-teman dari kehilangannya. Bukan berarti kehilangan itu tidak berarti, bukan. Tapi memang benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa. Yes. Pada saat kehilangan, aku baru selesai guide orang dari satu family dari Jerman. Dan kita jadi keep in touch karena mereka tahu kalau orang tuaku kecelakaan dan ini. Dan pada saat orang tua kecelakaan itu butuh banyak biaya kan untuk medikasi setiap hari. Mereka rela kirim per bulan 80 euro teman-teman. Berapa tuh? Hampir 1 juta lah, kalau baru bagus 1,5 juta mungkin bisa. Selain itu Tuhan juga kirimkan banyak lagi. Ini bukan karena materinya ya teman-teman. Mereka nggak kenal Tuhan, tapi mereka bisa mau bantu. Betapa kerennya kan? Tuhan kirim berkat itu bisa ke siapapun. Apalagi ke orang yang nggak kenal Tuhan. Itu bener-bener bikin aku kayak semangat. Tuhan gitu ya. Aku kayak, loh ini nggak kenal Tuhan, kok bisa bantu aku? Aku juga harus bisa lebih baik gitu loh. Apalagi kita nih ya. Kita kenal Tuhan, masa kita nggak baik? Harusnya malu. Apa buahnya kita? Nah, buahnya mana? Nah, lanjut ada benar-benar dikirimkan sahabat-sahabat yang baik. Termasuk ada Charnes, Kojo, Cidesi. Itu benar-benar nguatin. Ya, aku nggak expect bisa deket sama orang-orang itu gitu loh. Karena kan kita beda cabang teman-teman. Iya, mereka di Surabaya, kita di Solo. Dan pastinya kalau yang di Solo semua support. Temen aku Clarista, apalagi keluarga Pandre. Itu Tuhan benar-benar sertai gitu loh. Selain itu
aku bisa lulus sidang skripsi dengan gejolak itu, Segala drama itu dengan ya. drama, dan bisa lulus dengan baik gitu loh teman-teman. Lanjut, berkat yang paling ini kakakku sudah bisa lebih baik lagi. Kita sekarang setiap hari, setiap malam puji Tuhan, Tuhan sudah izinkan untuk ada mesbah doa. Nah, kecuali ini ya teman-teman, ini dikirim online, tapi mereka tetap di rumah bapak, kakak, adik tetap mesbah doa. Dan berkat lainnya benar-benar nggak terduga sih teman-teman. Aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi penyertaan Tuhan itu pasti ada. Jadi jangan pernah terlalu berlarut-larut dalam kehilangan. Nanti berkatnya kalian lupa apa Tuhan sudah nyediain berkat. Kita nggak bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih. Gitu. Karena kita fokusnya sama perasaan sedih. Perasaan sedihnya gitu. Jadi memang berkatnya Tuhan banyak. Kalau disuruh sebutin, nggak selesai-selesai. Iya, Gitu. betul sekali. Terus mungkin sebagai penutup kali ya, maksudnya apa sih pesan-pesan kamu untuk teman-teman Popeye yang mungkin lagi menghadapi kehilangan barusan ini, atau mungkin lagi mungkin nggak bisa move on gitu ya dengan perasaan kehilangan itu. Kalau saya secara pribadi tetap miliki pondasi yang baik. Pada saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, ingat yang baik-baik dari mereka, ya, dan tetap ingat ajaran Tuhan teman-teman. Jadi memiliki pondasi yang baik itu benar dasaran. Jadi pada saat kita akan menghadapi gejolak seperti ini, kehilangan orang, kita akan bisa menyikapinya dengan baik juga, dengan berkabung yang baik, dengan bersedih yang baik gitu loh, dengan tidak berlarut-larut. Seperti itu teman-teman. Bergabung boleh, tapi jangan sampai yang destruktif gitu ya, jangan sampai merugikan orang lain, apalagi kita sendiri gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau boleh share, kalian ini ada satu ayat teman-teman. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong, sekalipun aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, Tuhan akan maju untuk kita teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir pada saat kita sedih, saat kita hilang, Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu selalu ada teman-teman. Jadi jangan sampai setiap proses kehidupan itu membuat fokus kita lupa bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Itu aja sih. Luar biasa ya, maksudnya wow. Gak nyangka maksudnya topiknya jadi seberat ini dan memberkati ini, luar biasa. Ya, semoga memberkati ya. Semoga memberkati teman-teman, mungkin yang lagi, teman-teman OPY yang lagi dealing with this kind of feeling, this kind of experience. Semoga episode ini bisa membantu kalian semua ya. Dan thank you banget Pak Nando. Thank you, diberkati juga pelayanan kamu, diberkati segala aspek kehidupanmu ya. Ya, semangat buat Koyogi juga ya. Ya, semangat juga buat teman-teman Popeye. Ya, semangat semuanya teman-teman Popeye. Ya. Teman-teman, apakah episode ini memberkati? Kalau teman-teman merasa episode ini memberkati, jangan lupa untuk like dan juga untuk komen ya. And see you on next video. Bye-bye. Bye-bye. Bless. Popeye, empowering true sharing.